Kitab suci. Kitab suci itu adalah kitab yang diklaim suci. Nah, tentu kalau kita bicara kitab suci, kitab ini berbeda dengan kitab-kitab lainnya. Al-Quran adalah kitab sucinya umat Islam. Kenapa? Selain memang diklaim sebagai kitab suci, tapi secara esensi juga bisa dibuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab yang betul-betul suci. Definisi suci sendiri itu tidak sama dengan jangan samakan ya, oh bersih adalah suci. Tidak, karena belum tentu bersih itu adalah suci, belum tentu kotor juga adalah najis. Saya kasih contoh, baju kotor kena coklat apakah najis? Tidak ya, tidak. Kemudian ada rumah bersih, ternyata apakah itu sudah suci? Belum tentu, karena bisa jadi ada najis di situ. Jadi bukan itu parameternya. Suci ini secara luasnya kita akan bahas, ini lebih ke ranah dimana kalau dalam istilah bahasa lainnya itu tahir ya. Kalau dalam ranah Islam itu sesuatu yang suci itu menjadi asbab kita bolehnya beribadah. Bisanya kita beribadah, tidak batalnya ibadah kita. Nah, Al-Quran sendiri sebagai kitab suci itu maknanya lebih luas sebenarnya. Al-Quran sebagai kitab suci, pertama klaim umat Islam, dan ini realitanya memang seperti itu dan bisa dibuktikan. Ini akan kita diskusikan. Al-Quran adalah perkataan Allah atau kalamullah. Kalamullah suci maksudnya jauh dari kedustaan, jauh dari kata-kata kotor, jauh dari bahasa-bahasa vulgar, jauh dari penyelewengan, jauh dari hal-hal yang tidak make sense, jauh dari hal-hal yang di luar moralitas. Maka inilah perkataan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan wahyu, kemudian berupa kalam Allah yang disebut dengan Al-Qur'an, berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Kurang lebih seperti itu. Kalau saya salah, teman-teman muslim tolong di typing di bawah ya. Nah, kemudian teman-teman, suci Al-Qur'an. Al-Qur'an kitab suci adalah kitab selain kalimat Allah, perkataan Allah yang mana memuat hukum-hukum kehendak Allah di dalamnya. Al-Quran juga kitab yang tidak bercampur dengan pendapat manusia, pandangan-pandangan manusia, atau apa yang dimaksud oleh manusia yang ditambahkan, dikurangi, dan distorsi. Kurang lebih seperti itu. Al-Quran suci artinya tidak terdistorsi. Terima kasih. Baik. Terima kasih Uni sudah menjelaskan ya, waktunya 3 menit. Nah, sekarang kita persilakan kepada Bang Rudi untuk mendefinisikan apa definisi kitab suci menurut keyakinan beliau. Kepada Bang Rudi dipersilakan. Baik, Horas, damai Kristus bersama kita. Salam kawan-kawan semua, salam aku ucapkan dari kota Medan. Saya anak Batak, kembali hadir menemui kawan-kawan di sosial media ini. Aku kawan-kawan memang menginginkan diskusi lintas agama, karena aku seorang YouTuber. Aku butuh konten. Dan aku lihat konten perdebatan lintas agama ini, diskusi lintas agama ini sangat digemari oleh banyak orang. Nah, untuk itu kawan-kawan, aku selalu mencari kawan-kawan yang mau berdebat dengan aku, untuk mau berdiskusi dengan aku dengan santun. Baik, kawan-kawan, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan apa arti kitab suci di dalam iman kekristenan. Kitab suci itu tidak lebih dari sebuah buku. Itu ya, di dalam iman kekristenan, kitab suci itu tidak lebih dari sebuah buku atau kertas atau apapun itu wadah yang digunakan untuk menulis firman Tuhan. Yang suci adalah perkataan Tuhan itu, bukan bukunya yang suci. Gitu ya. Bukan wadah tempat menulis yang suci, tetapi perkataan Tuhan itulah yang suci. Nah, kitab suci di dalam iman Kristen adalah perkataan Tuhan yang disampaikan kepada para nabi, dan para nabi itu menuliskan apa yang diucapkan Tuhan itu. Nah, yang suci adalah ucapan Tuhan itu, bukan kertasnya yang suci, bukan bukunya yang suci. Firman Tuhan yang dituliskan itulah yang suci. Contoh, ketika Tuhan berfirman kepada Musa dalam Keluaran 17 ayat 14, Musa menuliskan. Keluaran 32 ayat 27, Musa menuliskan. Keluaran 24 ayat 4 sampai 7, Musa disuruh oleh Tuhan menulis. Bilangan 33 ayat 2, apa yang didengarkan Musa dari Tuhan, Musa menuliskannya. Jadi yang suci adalah perkataan Tuhan yang dituliskannya itu, bukan wadah tempat menulis. Kalau wadah tempat menulis ini adalah kertas biasa, buku biasa, tidak ada sucinya ini. Gitu ya, maaf cakap. Kitab suci orang Kristen, kalau kita bakar ini tidak ada pidananya. Sebab kitab sucinya ini bukan berbicara tentang bukunya, bukan berbicara tentang wadah tempat menulis ini, tetapi yang suci adalah perkataan dari Tuhan. Perkataan itulah yang suci. Nah, sama halnya ketika kitab suci ini adalah berisi firman Tuhan,
yang dituliskan ke dalam kitab suci. Firman Tuhan itu kekal, tapi kertasnya ini tidak kekal. Gitu ya. Jadi itulah pengertian tentang kitab suci di dalam iman Kristen. Bukunya tidak suci, kawan-kawan. Kertasnya tidak suci. Yang suci adalah perkataan Tuhan yang dituliskan ke buku tersebut, yang memang diperintahkan oleh Tuhan untuk dituliskan. Kalau seandainya Tuhan tidak memerintahkan kepada Musa untuk menulis, tidak akan ada kitab suci. Tetapi Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk menulis dan kepada nabi-nabi yang lain. Horas. Oke, baik, terima kasih. Nah, terima kasih kepada Bang Rudi ya yang sudah menjelaskan definisi kitab suci yang menurut keyakinan mereka. Nah, kemudian pada berikutnya ya, mungkin kita bahas dulu ya, kapan dikatakan kitab itu tidak suci. Nah, kita kasih waktu untuk kepada Unirifa menjelaskan kapan kitab itu dikatakan tidak suci. Nanti setelah ini Bang Anak Batak. Cuman waktunya 2 menit ya. 2 menit. Ya, kapan menanggapi? Saya harus menanggapi juga habis ini. Habis ini Uni. Oke, siap. Oke, kapan kitab itu dikatakan tidak suci? Nah, kepada Uni kami persilahkan. Baik, kapan Kak kitab Cebi, itu? timernya. Kapan kitab itu dianggap tidak suci? Dalam Islam sendiri, tidak bisa sebuah kitab itu dikatakan suci ketika bercampur, terdistorsi, adanya penyelewengan di dalam, kemudian adanya tambahan, adanya pengurangan, kemudian ada lagi kata-kata vulgar yang tidak mungkin Tuhan berbicara seperti itu. Itu tidak mungkin ya, tidak mungkin seperti itu. Adanya anakronisme atau kesalahan fatal dalam masalah sejarah. Nah, dan ini kita harus tahu kalau Tuhan memberikan informasi, tidak mungkin Tuhan salah-salah memberi informasi. Maka mustahil ada kontradiksi di dalam sebuah kitab suci. Nah, dalam Islam sendiri, kitab itu tidak bisa dikatakan suci kalau terdistorsi. Ya, apa terdistorsi? Saya akan buktikan bahwa Al-Quran itu tidak pernah terdistorsi. Yang pertama, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, tidak mampu menyelewengkan secara makna. Kemudian juga Al-Quran sendiri merupakan firman Allah atau perkataan Allah yang tidak bercampur dengan perkataan manusia. Nah, sekarang itu yang akan saya jadikan parameter bahwa kitab itu dikatakan suci ketika sudah terhindar dari distorsi. Ketika sudah ada terdistorsi, kalau anak Batak mengakui bahwa tidak masalah kitab kami terdistorsi, maka itu tetap dikatakan kitab suci, selesai diskusi kita ya. Tapi kalau klaimnya sama dengan saya, maka kita lanjut diskusi. Bagi saya hanya menemukan bahwa kitab itu tidak bisa dikatakan perkataan Tuhan kalau bercampur dengan perkataan manusia. Kitab itu tidak bisa dikatakan suci kalau sudah banyak sekali kontradiksi dan anakronisme di dalamnya. Jadi saya akan mencoba untuk menunjukkan bahwa terbebas dari apa yang dimaksud terdistorsi itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita persilakan Bang Rudi menjelaskan. Arum, Oke. Arum ngomong apa? Kedengaran suara dia? Di mute dulu. Sorry. Di mute tadi. Oke, kepada Bang Rudi dipersilakan. Menurut Bang Rudi nih, kapan kitab itu dikatakan tidak suci? Silakan. Oke, baik. Ya, dari awal sudah kukatakan, kitab ini tidak suci. Kertas ini tidak suci. Gitu ya. Jadi memang berbeda tentang pemahaman kita. Buku ini tidak suci bagi kami. Yang suci itu adalah perkataan Tuhan itu. Perkataan Tuhan itulah yang suci. Kalau buku ini mah dari kertas. Contoh, kalau sudah tiba masanya, umurnya kertas ini akan lapuk. Gitu ya. Sebab kami tidak percaya ada kitab yang jatuh dari langit. Kami tidak percaya itu. Jadi yang kekal bagi kami adalah Mazmur 119 ayat 89. Ya, aku akan bacakan kepada kawan-kawan Mazmur 119 ayat 89. Ya Tuhan, firman-Mu kekal selama-lamanya. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 89. Ya Tuhan, firman-Mu kekal selama-lamanya. Yang kekal itu firman Tuhan, yang suci itu perkataan Tuhan itu. Kalau kertasnya ini, itu tidak suci gitu loh. Gitu ya. Kalau bagi kami orang Kristen, kertasnya ini tidak suci, kitabnya ini tidak suci. Perkataan Tuhan itulah yang suci. Sekali lagi dalam Mazmur 119 ayat 89, ya Tuhan, firman-Mu kekal selama-lamanya. Firman-Mu kekal dan abadi.
Nah, Oke. berikutnya. Sebentar, bukan 2 menit, bukan 2 menit. Lanjut, Oke, sebentar. lanjut. Oke, baik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, iya, tidak bisa miss historis atau anakronis. Gitu ya. Harus sesuai dengan fakta sejarah. Tidak bisa miss historis. Nah, Alkitab adalah satu-satunya kitab suci yang sesuai dengan fakta sejarah. Tentu saja kita tidak akan meragukan Alkitab dalam iman kekristenan, gitu ya. Satu-satunya yang sesuai dengan fakta sejarah dari sudut pandang kekristenan. Gitu. Terima Silakan. kasih. Oke, terima kasih Bang Rudi. Sedikit ya saya tanggapi ya. Saya tanggapi sedikit supaya kita perjelas. Di sini saya lihat, nah kita perlu menyamakan persepsi yang akan kita bahas ini. Apakah kalam Allah, kalam Tuhan yang tercatat di dalam buku, yaitu disebut dengan kitab, ataupun gabungan dari kitab dan kalam Allah itu, kalam Tuhan itu sendiri. Coba dulu Unirifa. Karena saya lihat Unirifa kan kita fokusnya yang pertama Unirifa dia fokus kepada kalam Tuhan yang dicatatkan di dalam Alkitab, di dalam Al-Qur'an, di dalam kitab. Sementara Bang Rudi mengatakan bahwa bukunya sendiri tidak suci, yang suci itu perkataan Tuhannya. Nah, ini dulu yang harus kita dudukkan. Mana Ya, yang mau kita bahas? saya memang tekankan itu ya. Saya akan tekankan Ya. itu. Sebenarnya itu yang mau saya tekankan. Saya mau menekankan bahwa ada sebenarnya poin-poin yang disampaikan si anak Batak itu yang ingin saya tanggapi. Saya berharap dia menangkap poin-poin saya dan menanggapi. Nah, dia sudah menyampaikan 4 poin yang saya catat tadi dan itu yang ingin saya tanggapi biar kita tahu duduk perkaranya, bagaimana pemahaman dia tentang agama dia. Jadi kalau saya Oke. jelaskan lagi, saya sudah jelaskan di awal. Saya sudah rentetkan bahwa yang penting tidak terdistorsi. Terdistorsi itu adalah perkataan Tuhan itu tidak ditambahi, tidak dikurangi, tidak ada kontradiksi, tidak ada anakronisme. Nah, saya ingin menanggapi apa klaim dia. Kalau dia mampu menanggapi klaim saya, membantahnya ya monggo silakan. Oke. Ya, saya ada 4 poin yang ingin saya. Makanya saya butuh waktu untuk menanggapi dia. Ya, bentar Mungkin Uni ya. itu. Sebagai host atau moderator saya ingin memperjelas kepada Bang Rudi, apakah Bang Rudi setuju bahwa kitab itu, perkataan Tuhan itu dikatakan suci ketika tidak terdistorsi? Oke, baik. Baik. Perkataan Tuhan itu suci. Perkataan Tuhan tidak mungkin bercampur dengan kata-kata manusia. Gitu ya. Perkataan Tuhan itu tidak mungkin bercampur dengan kata-kata manusia. Perkataan Tuhan itu Bang, suci. bentar. Izin Bang Rudi. Ini Al-Qur'an ya. Nah, yang kita harus dudukkan. Bentar. Ini Al-Qur'an. Uni, dia sebagai seorang muslimah mewakili dari Islam pada malam ini, yang dia bahas membuktikan apakah Al-Qur'an ini suci atau tidak. Ini adalah kalam Tuhan yang dibukukan. Firman Tuhan yang dibukukan. Bentar. Bang Rudi, coba tampilkan Alkitabnya. Coba tampilkan Alkitabnya tadi, Bible-nya. Nah, kita bahas apakah Bible itu dikatakan kitab suci atau tidak. Itu kan kalam Tuhan yang dibukukan, benar? Iya. Itu yang kita bahas. Bible itu suci atau tidak. Nah, Al-Quran ini suci atau tidak. Kita fokus ke sini, Bang. Jangan fokus, tidak perlu kita jelaskan firman Tuhan kemudian dibukukan, yang suci itu adalah firman Tuhannya, perkataan Tuhannya, sementara bukunya tidak. Nggak perlu kita bahas. Buku ini, kitab ini, Al-Quran itu adalah perwakilan dari kalam Tuhan yang dituliskan Oke. di dalam ajaran Islam. Bible Abang itu adalah perwakilan dari kalam Tuhan nggak yang apa-apa, dibukukan. Rahmat nggak apa-apa. Uni rasa dia paham itu. Yang penting Uni tanggapi saja nanti. Nanti Oke. ketemu nanti parameter dia Oke, nanti. sekarang kita persilakan rasa kepada paham. Uni. Ya. Oke. Saya langsung tanggapi aja ya. Maksudnya biar kita gini, biar dia menanggapi saya, biar saya menanggapi dia. Saya sudah paham Oke. maksud dia dan saya yakin apa perkataan saya itu sangat very clear untuk didengarkan ya. Yang kita maksud itu tidak ada umat Islam yang menganggap bahwa kitab kertas itu yang dianggap suci, bukan ya. Tetapi perkataan Allah. Cuman kenapa umat Islam tidak segampang itu untuk membakar Al-Quran? Itu dia etika. Kita punya etis. Oke. Lanjut. Ini waktu-waktu. Saya tanggapi dulu. Oke, Nggak. sekarang gini. Sekarang kita masuk ke Nggak, sesi saya langsung menanggapi. tanggapi. Bentar Saya Uni. menanggapi Anda. Sebagai moderator, saya sebagai moderator izin Bang Rudi, kita masuk ke sesi menanggapi. Nah, sekarang Bang Rudi dulu menanggapi atau Uni dulu? Ya terserah. Ayo Kamu Bang atau Rudi. saya? Oke, Saya sudah silakan catat saja, 4 poin. pilih saja. Moderator pilih saja. Oke, baik. Oke. Ini loh.
Sekarang saya persilakan ke Unirifa dulu. Silakan timernya, Kak Oke. Cebi, silakan Unirifa dulu menanggapi. Kita kasih waktu berapa 3 menit, Uni? 3 menit 3 ya. menit, 3 3 menit, menit 3 aja, menit. 3 menit. Oke. Nah, saya ingin membantah parameter si Rudi Simamora terkait tentang kitab sucinya. Itu saya temukan kasusnya terbantahkan. Saya bacakan ya. Pertama, dia mengatakan bahwa perkataan Tuhan itu kekal dalam kitab Mazmur pasal 119. Oke, kita sepakati perkataan Tuhan itu kekal. Tapi kenapa perkataan Tuhan yang adalah Torah dibatalkan di Efesus pasal 2 ayat 15? Mengapa tidak menjadi kekal? Kenapa firman Tuhan yang adalah perjanjian kekal dengan Abraham kemudian tidak kekal selama-lamanya, padahal jelas itu adalah perjanjian kekal? Kenapa orang Kristen tidak bersunat? Ini perkataan Tuhan yang tidak jadi kekal. Itu ya, nanti tanggapi poin saya itu. Yang kedua, betul Anda tadi sepakat bahwa kitab suci itu tidak boleh bercampur dengan perkataan manusia. Anda baca dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 9, baca 1 Korintus pasal 7 ayat 40, 2 Korintus pasal 11 ayat 5, di mana Paulus selalu berkata, pendapatku, pendapatku, pendapatku. Apakah itu juga firman Tuhan? Ya, jadi tolong 2 poin itu dibahas. Saya akan tunjukkan ada anakronisme yang tertulis dalam kitab Anda, di mana seorang anak umur 16 tahun digendong oleh ibunya. Itu terjadi kepada Ismail. Dan kalau kalian mengatakan dia cacat, tolong tunjukkan bukti otentiknya. Ya, 3 poin. Dan tanggapi dulu karena ada masih 2 poin lagi yang saya simpan untuk nanti ya, karena ini adalah strike nanti terakhir. 3 poin ini ditanggapi dan silakan Anda tanggapi argumentasi saya terhadap Al-Quran. Terima kasih. Oke. Saya persilakan kepada Bang Rudi ya menanggapi tentang apa yang disampaikan Uni tadi. Yang pertama tentang ayat atau firman Tuhan itu yang kekal. Yang kedua tidak bercampur dengan perkataan manusia. Silakan Bang. Oke, baik. Berapa menit waktunya, Bang? 3 menit. Kita adil Bang, 3 menit. Baik, 3 menit. Oke. Iya. Kawan-kawan, aku tidak akan menarik perkataanku bahwa yang disebut kitab suci itu, yang disebut suci di dalam kitab suci itu adalah perkataan Tuhan, bukan bukunya. Buku itu adalah kanon, kumpulan dari apa yang dituliskan oleh Musa, yang dituliskan oleh Yesaya, yang dituliskan nabi-nabi terdahulu, yang dituliskan oleh Samuel. Dikanonlah itu menjadi satu kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Demikian juga dengan keempat Injil Sinoptik. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus dituliskan oleh Rasul Matius, Santo Markus, Santo Lukas, dan Rasul Yohanes. Dan semuanya itu yang ditulis ke dalam kitab suci itu dikanon menjadi satu di dalam kitab suci agama Kristen dari Kejadian sampai Wahyu. Demikian juga perjalanan pemberitaan firman Tuhan, surat-surat Rasul Paulus dan lain-lain, semua dikumpulkan menjadi satu kitab. Gitu ya. Satu kitab yang disebut dengan Bible atau kitab suci atau Alkitab. Nah, yang kekal di situ bukan bukunya, yang kekal di situ bukan kertasnya, yang kekal di situ adalah perkataan Tuhan yang dituliskan di dalamnya. Sudah ya? Baik. Sekarang tentang yang dibatalkan, tidak ada yang dibatalkan. Gitu ya? Tidak ada yang dibatalkan. Sunat itu tidak dibatalkan, tetapi digenapi. Kita mengenal hukum Taurat. Ada 613 hukum Taurat. Siapapun tidak mampu melakukan hukum Taurat ini. Sementara hukum Taurat ini kekal, harus dilakukan. Hukum Taurat tidak boleh tidak dilakukan. Karena hukum Taurat itu kekal. Nah, jadi Tuhan Yesus datang menggenapi hukum Taurat itu. Untukku dan untuk siapa saja. Yang tadinya aku harus melakukan hukum Taurat itu. Yang tadinya aku tidak boleh tidak melakukan hukum Taurat itu, maka Tuhan Yesus datang melakukan hukum Taurat itu untukku. Jadi aku memang benar-benar sudah melakukan seluruh hukum Taurat, sekalipun bukan aku yang melakukannya, tetapi Yesuslah yang melakukannya untukku. Jadi Yesus datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tetapi menggenapi hukum Taurat. Gitu ya. Jadi tidak ada yang dibatalkan. Yang ada adalah digenapi. Ketika hukum Taurat itu sudah digenapi Tuhan Yesus untukku, maka hukum Taurat itu sudah batal untukku. Kan sudah digenapi Tuhan Yesus. Aku tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat itu, karena Tuhan Yesus sudah datang untuk melakukannya bagiku dan bagi siapa saja yang mau menerima Dia. Semoga kawan-kawan paham. Jadi tidak ada yang dibatalkan. Tetapi sebagai orang awam, ketika Tuhan Yesus sudah menggenapi hukum Taurat itu untukku, sehingga hukum Taurat itu tidak berlaku lagi bagiku, karena sudah diselesaikan Tuhan Yesus untukku, maka sebagai orang awam menganggapnya dibatalkan.
Tapi Oke. yang benar adalah Terima kasih Bang, digenapi. waktunya sudah habis Bang. Silakan Bang. Oke, silakan Uni Rifa tanggapi Uni. Ya, silakan kalau mau minta waktu untuk menanggapi saya nanti Ana Batak ya. Saya sudah jelaskan Al-Quran saya. Nah, Anda mengatakan bahwa tidak ada yang dibatalkan. Pertanyaan saya, hukum Taurat itu diberikan kepada siapa? Lalu kenapa tidak jadi dilakukan oleh orang-orang itu? Pertanyaan saya itu, kenapa Efesus pasal 2:15 mengatakan dengan matinya Yesus telah batal hukum Taurat? Itu kata-katanya batal, mau mengatakan bahasa aslinya bukan batal. Nah, kalian lalu anak Batak mengatakan 600 misfot itu digenapi oleh Yesus. Tolong jelaskan nanti apa arti menggenapi juga ya. Kalau menggenapi, ini kalau yang saya tangkap dari penjelasan Anda, menggenapi artinya Yesus menjalankan hukum Taurat. Kenapa dia tidak melempar wanita perzina? Karena pezina hukumnya harus mati di dalam kitab Torah. Ya, kalau firman Tuhan itu kekal, firman Tuhan itu harus dilaksanakan, betul? Kalau memang Yesus menggenapinya untuk kalian, artinya tidak ada yang sanggup menjalankan hukum Taurat lalu dia mengambil alih dan melakukannya sendiri. Kenapa dia tidak melempari wanita yang berzina sampai mati? Padahal hukum wanita yang berzina itu harus dihukum mati. Ya, kok nggak dilakukan sama dia? Katanya dia menggenapi, dan saya juga nggak ngerti itu arti menggenapi. Ya, nah, jadi banyak hal yang Anda sampaikan itu bertentangan yang saya lihat dalam kitab Anda, karena saya juga baca kitab Anda. Nanti Anda jelaskan. Perjanjian Abraham dengan keturunannya itu adalah perjanjian kekal. Apa permintaan Tuhan? Aku akan menjadi Tuhanmu, aku akan memberikan kepadamu tanah Abraham dan keturunanmu, tapi perjanjian darimu adalah kau disunat, dipotong kulupmu. Dan itu adalah perjanjian kekal dengan Tuhan. Pertanyaan saya, bahkan di dalam kitab Ulangan, di dalam kitab Keluaran, di dalam kitab Kejadian, di dalam kitab Perjanjian Lama tertulis orang yang ingin menyembahkan persembahan kepada Tuhan Bani Israel harus dipotong kulupnya dulu. Untuk mengikuti kawanan dari Bani Israel harus disunat dulu. Ya, bahkan Ismail pun yang bukan keturunan Abraham menurut orang Kristen itu pun ikut disunat. Nah, pertanyaan saya, katamu yang kalau dia dikatakan suci itu firman itu kekal, kenapa firman yang adalah hukum yang diberikan kepada Musa, kepada Bani Israel, akhirnya justru dia jalankan sendiri sebagai Tuhan? Itu namanya pelin-pelan. Dia berikan hukum kepada anak-anaknya, lalu ternyata anaknya tidak sanggup. Pertama dia tidak, seolah Tuhan tidak tahu kalau anaknya sanggup atau tidak menjalankan hukum ini. Lalu kemudian karena anaknya tidak sanggup, dia yang jalankan, tapi tidak dijalankan juga semuanya. Buktinya dia tidak melempari wanita itu yang berzina itu. Ya, tolong jelaskan kepada saya secara jelas dan detail, secara konsep teologinya atau konsep kristologinya atau konsep keimanan Anda, apa yang dimaksud dengan menggenapi, kemudian apa yang dimaksud dengan kekal. Itu saya ingin tahu kali itu ya, saya catat itu poinnya. Silakan Anda ingin menanggapi apa dari saya akan jelaskan, atau saya yang harus bertanya kepada Anda, karena memang penjelasan kami memang terang benderang, memang tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lagi memang. Oke, apakah waktu sudah habis? Masih ada? Oke, masih ada. Intinya saya ingin anak Batak fokus dengan apa yang Anda jawab, apa yang saya sampaikan. Firman itu kekal, tapi kenapa dibatalkan Efesus 2:15? Kalau tidak dibatalkan, apa yang dimaksud dengan menggenapi? Oke, Terima habis kasih. waktunya Uni. Silakan Bang Rudi. Yang pertama dulu ya, saya perjelas. Bang Rudi jelaskan makna dari menggenapi. Yang kedua makna dari kekal. Firman Tuhan itu kekal. Itu dulu. Baik. Oke, baik. Sebenarnya tadi sudah aku jawab bahwa Yesus datang menggenapi, ya, karena hukum Taurat itu terlalu berat bagi saya sebagai manusia. Tuhan melihat banyak sekali orang yang tidak mampu melakukan hukum Taurat itu. Apakah semua manusia tidak mampu? Oh tidak, ada yang mampu, ada yang mampu melakukannya, ya. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mampu melakukannya. Maka oleh karena kasih Allah kepada umat manusia itu, dia datang menggenapi hukum Taurat yang kekal itu. Gitu ya. Jadi penjelasan tentang menggenapi dengan kekekalan itu tidak bisa dipisah. Karena kekekalan hukum Taurat itulah, maka Tuhan harus datang menggenapinya. Kalau hukum Taurat itu tidak kekal, Tuhan tidak perlu datang untuk menggenapinya. Dia tinggal bikin hukum yang baru aja dari surga melalui para nabi. Gitu ya. Kalau hukum Taurat itu tidak kekal, Tuhan nggak usah datang ke dunia. Dia tinggal utus malaikat aja. Dia utus para nabi saja. Batalkan hukum Taurat ini, ganti hukum yang baru. Tetapi karena hukum Taurat itu kekal, memang harus dilakukan dengan sempurna.
tapi tidak ada yang mampu melakukannya. Maka Allah sendiri yang menjadi manusia untuk melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. Sehingga setelah Yesus melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna, maka tergenapilah hukum Taurat itu. Kita tidak tunduk lagi di bawah hukum Taurat karena sudah ada yang menggenapinya, Tuhan Yesus. Gitu ya. Kalau hukum Taurat itu tidak kekal, Tuhan tidak perlu jadi manusia untuk melakukan hukum Taurat. Tuhan tinggal utus malaikat para nabi untuk ganti hukum. Udah hukum Taurat itu udah expired, ganti hukum baru. Kalau tidak kekal, justru karena hukum Taurat itu kekal, harus ada manusia yang melakukannya dengan sempurna. Tapi karena Tuhan melihat, oh ini umatku tidak mampu, maka dia menjadi manusia supaya dia yang melakukannya dengan sempurna. Sehingga ketika Yesus sudah melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna, maka kita tidak tunduk lagi di bawah hukum Taurat. Sebab sudah ada yang melakukannya dengan sempurna. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun dia Allah, tapi iblis tidak bisa mendakwa kita. Karena sekalipun dia Allah, dia rela menjadi manusia. Sehingga iblis tidak bisa mendakwa lagi. Jangan begitu Tuhan. Yang melakukannya Tuhan kok, bukan manusia. Maka Allah akan berkata, tidakkah kau tahu bahwa aku datang dalam rupa manusia? Jadi yang melakukannya adalah Allah, tapi dia harus menjadi manusia. Baik, sudah kujawab ya. 8 detik lagi. Apa aku sudah bisa bertanya tentang Islam? Ayo. Oke. 4 detik lagi. Apakah kalau aku sudah bisa bertanya tentang Islam, Tadi beritahu. saya persilahkan Anda membahas atau mempertanyakan atau menanggapi. Silakan. Oke, gini Bu Ripa, gini Bu Ripa. Gini, aku minta izin dulu 30 detik. Aku Oke. minta izin dulu 30 detik ya. Oke. Narasumber tidak usah terlalu banyak berbicara. Biarlah moderator yang berbicara, ketika waktu diberikan baru narasumber berbicara, gitu ya. Jadi kita Oke. diam-diam aja Bu Ripa. Ketika Tapi kita kau dipersilakan, tanya, kau kan tanya tadi. aku tanya moderator. Oh, Aku urusan dengan moderator. Oke, balik. Silakan. Oke, jadi gini ya. Tadi dari awal juga sudah saya tanya kepada Bang Rudi dan juga kepada Uni Rifa untuk sesi menanggapi. Nah, ini siapa dulu yang menanggapi? Kata Uni terserah, kata Bang Rudi juga terserah, makanya saya pilih Uni. Nah, jadi dalam sesi menanggapi ini kita harus memberikan beberapa sesi untuk menjawab sampai nanti misalnya seperti Uni Rifa menanggapi yang dari Bang Rudi. Sampai dia betul-betul puas dengan jawaban Bang Rudi, baru kita persilakan Bang Rudi menanya tentang kitab daripada Uni Rifa gitu. Tapi kalau seandainya yang ditanyakan, yang ditanggapi Uni Rifa belum duduk nih, tiba-tiba Bang Rudi nanya lagi tentang Al-Quran. Nah, nanti kita bolak-balik. Nah, kan di dalam room diskusi ini, dalam room debat ini, cuma ada 2 narasumber antara Bang Rudi dan Uni Rifa. Nanti bisa kita sampai jam 3 malam bisa. Jadi waktunya ada, Bang. Nah, gitu. Nah, sekarang saya persilakan kepada Uni dulu supaya selesai. Nah, nanti baru Bang Rudi menanyakan tentang Al-Quran, gitu. Oke, saya tidak akan melebar. Saya tetap akan mengkritisi tentang kitab suci dengan argumentasi pijakan dari si anak Batak. Waktu dijalankan. Waktu jalankan, Cep. Saya ulangi ya. Oke, saya ulangi. Pertama, anak Batak mengatakan firman Tuhan itu kekal. Firman Tuhan ini kekal diberikan kepada hambanya. Ternyata hambanya tidak semua mampu melakukan itu. Ini Tuhan seolah-olah nggak tahu kalau kapasitas hambanya seperti apa, ya. Sementara firman itu telah dia berikan kekal. Karena memang ternyata manusia tidak mampu, dia menggenapinya. Yang dimaksud menggenapi yang saya tangkap dari anak Batak adalah dengan dia menjalankan secara sempurna. Pertanyaan saya tidak dijawab. Kalau memang dia menjalankan sempurna, kenapa dia tidak mengazab, menghukum orang yang berzina, wanita yang berzina, justru melepaskannya? Itu tidak menjalankan hukum Torah, ya. Ada cacat dalam pelaksanaan hukum Torah. Satu. Yang kedua, saya masih fokus terhadap pernyataan anak Batak di awal. Tidak bisa firman itu dikatakan firman Tuhan kalau bercampur dengan perkataan manusia. Makanya jawab pertanyaan saya. Dalam surat-surat Paulus itu kebanyakan pendapat Paulus pribadi, bahkan tertulis dengan indahnya. Menurut pendapatku, bukan menurut firman Tuhan. Menurut pendapatku, menurut pendapatku. Itu perkataan siapa? Apakah bisa dikatakan perkataan Tuhan yang suci? Ya, itu kedua poin yang ingin saya tanyakan. Dan Anda tidak menyinggung tentang Yesus tidak
hukum wanita pezina sebagai penggenapan hukum Taurat yang harus dia lakukan secara doktrinal, bahwa yang dimaksud menggenapi adalah menjalankan hukum Taurat dengan secara sempurna. Bagaimana dikatakan sempurna kalau dia tidak menjalankan salah satu hukum, yaitu menghukum para pezina, wanita pezina? Itu tolong ditanggapi nanti. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan kekal itu? Kekal itu maksudnya ketika Tuhan beri dan manusia tidak mampu melakukan, dia yang lakukan gitu. Kemudian dia yang lakukan, maka itu masih tetap dikatakan kekal. Padahal kalau kita lihat faktualnya, ketika hukum Taurat diberikan kepada Bani Israel, yang dibatalkan kepada orang yang tidak Bani Israel nih. Kan lucu. Taurat diberikan kepada Bani Israel, tapi dibatalkan kepada non-Israel yang tidak tahu menahu tentang kitab Torah. Bagaimana mungkin Anda yang bukan Bani Israel dibatalkan kepada Anda hukum yang belum pernah diberikan kepada Anda? Ya, ini berkaitan dengan kekekalan hukum, kekekalan firman Tuhan yang Anda kutip dalam kitab Mazmur 119 tadi. Ini menjadi pertanyaan kemudian. Nah, tolong tanggapi lagi. Pertama, menggenapi saya sudah paham. Yang kemudian, bagaimana dengan Yesus yang tidak menghukum orang berzina? Itu artinya gagal perkataan Anda tadi ya. Kemudian bagaimana dengan perkataan Paulus dalam Korintus, menurut pendapatku. Dua poin itu belum Anda tanggapi. Silakan. Ya, dipersilakan kepada Bang Rudi. Oke, ya, yang pertama adalah tentang ketika Tuhan Yesus tidak menghakimi wanita yang berzina. Baik, yang dicatat Alkitab adalah ada orang membawa wanita pezina kepada Tuhan Yesus untuk mencobai Tuhan Yesus. Gitu ya. Menurut hukum Taurat, si pezina ini harus dilempari pakai batu seperti yang disampaikan Uniripa tadi. Si pezina ini harus dilempari pakai batu. Itulah yang diatur menurut hukum Taurat. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Siapa yang tidak berdosa, dia duluan melempar. Itu kata Tuhan Yesus. Karena ketika orang banyak menuntut Tuhan Yesus, Musa mengajarkan kami, orang yang ketahuan berzina ini harus dilempari pakai batu. Itu yang diajarkan Musa kepada orang-orang Israel pada masa itu. Nah, tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, siapa yang tidak berdosa, dia lebih dulu melempar. Dan tidak ada yang berani melempar, karena semuanya adalah orang berdosa. Nah, lalu Tuhan Yesus mengampuni dosanya dan memaafkan dia dan menyuruh dia pergi. Kenapa? Otoritas keilahiannya berlaku di situ. Semoga kawan-kawan paham. Otoritas keilahian Tuhan Yesus berlaku di situ. Kita tidak bisa memprotes Tuhan kalau Tuhan mengampuni dia pada saat itu juga. Kita tidak bisa memprotesnya, sebab dia adalah Tuhan yang memiliki otoritas. Jangan kita lihat kesalahan orang. Oh Tuhan, masukkan anak Batak ke neraka karena dia pernah kutengok mencuri. Tidak bisa kawan-kawan. Kalau Tuhan hendak mengampuni aku, kita nggak bisa protes. Jadi kenapa Tuhan Yesus tidak melakukan hukum Taurat yang melempari wanita yang berzina itu dengan batu? Karena dia memiliki otoritas. Otoritas keilahiannya digunakannya untuk mengampuni dosa si pezina itu. Sebab dia adalah Tuhan yang berhak mengampuni dosa dan memaafkan sesuatu. Di samping itu dia adalah kasih. Tuhan orang Kristen adalah Tuhan yang maha pengasih. Membatalkan hukum rajam pakai batu itu. Baik, yang kedua tinggal setengah menit. Bagaimana dengan surat-surat Rasul Paulus? Sudah kukatakan tadi, kitab suci kami ini, Alkitab ini berisi dengan firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa, kepada para nabi terdahulu. Keempat, Injil sinoptik. Apa itu Injil sinoptik? Kesaksian orang yang melihat secara langsung. Ditulis di dalam kitab suci ini. Dan demikian juga pemberitaan firman Tuhan. Ketika para rasul memberitakan firman Tuhan, di kanonlah itu semua menjadi satu kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Terima kasih. Kalau udah bisa aku bertanya tentang Islam, kasih tahu ya. Silakan Bang. Oke. Oh, Unirifa, mungkin sebagai moderator ya, saya bisa menanyakan nggak sedikit kepada Bang Rudi untuk memperjelas. Silakan. Oke. Di dalam kitab Bible yang Bang Rudi pegang tadi, Oke. kira-kira itu semua murni perkataan Tuhan atau ada perkataan manusia yang dituliskan?
Silakan. Baik, sekarang aku jawab. Kitab suci orang Kristen ini berisi perkataan Tuhan, berisi pelayanan firman, berisi kesaksian yang melihat Yesus secara langsung. Dikanon menjadi satu kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Itu Bang. Berarti tidak semuanya perkataan Tuhan ya. Ada juga persaksian manusia. Benar? Iya, kesaksian Oke. manusia. Justru yang menulis ini manusia. Gitu. Ya, Silakan. benar. Itu aja, Bang. Jadi Uni, saya perjelas tadi bahwa di dalam kitab Bible yang dipegang oleh Bang Rudi itu tidak semuanya perkataan manusia, tidak semuanya perkataan Tuhan, tetapi ada yang bercampur dengan persaksian manusia yang dituliskan dalam Bible-nya sendiri. Oke, Bang Rudi sepakat ya? Ya. Nah, dari hal itu ada yang perlu Uni tanggapi? Ada 4 poin, Uni sudah catat, ada 4 poin. Kalau memang Ya, dia silakan. ingin bertanya dulu tentang Islam, boleh, atau Uni menanggapi lagi, tidak apa-apa. Karena banyak sekali Ini ada. aja satu Oke. kali lagi Uni menanggapi, satu kali lagi Bang Rudi Oke. menjawab, kemudian nanti Bang Rudi lagi yang tanya tentang Al-Quran. Oke, Bang Rudi? Oke, baik. Sepakat? Oke. Ya, Oke, silakan jalankan waktunya. Pertama, si Rudi mengatakan bahwa Yesus menggenapi artinya dia menjalankan hukum Torah karena tidak ada banyak manusia yang tidak mampu menjalankan. Tiba-tiba ketika perzinahan dia tidak melakukan itu, Rudi mengatakan, ya semua orang sudah berdosa, tidak ada yang tidak berdosa. Kan Yesus tahu itu. Tentu kan yang menjalankan hukum Torah kan bukan manusia yang lain lagi, kan harusnya dia yang menjalankan. Lah kok tiba-tiba dia punya otoritas untuk mengampuni? Kalau memang di awal dia punya otoritas mengampuni, ngapain dia harus mati, Ruth? Kalau memang dia punya otoritas dari awal mengampuni gitu loh, nggak capek-capek dia turun ke dunia untuk mati menggenapi hukum Taurat itu. Ya, itu yang saya tanggapi. Yang kemudian, di mana kata-kata di ayat itu dia mengampuni, Ruth? Aku juga tidak melempar katanya. Jangan tambah-tambahi firman Rudi. Aku nggak tahu ya, jangan-jangan aku silap baca ya, nggak tahu aku ya. Cobalah baca ayat itu betul-betul. Tunjukkan di dalam ayat itu di mana perkataan Yesus, aku mengampuni dosamu. Tunjukkan datanya, Ruth, biar kita tidak terjadi penyelewengan di sini, biar tidak terjadi penyesatan di sini ya, biar tidak terjadi penambahan ayat di sini. Kemudian ini yang tadi Anda katakan bahwa mustahil yang namanya kitab suci itu, yang firman Tuhan itu bercampur dengan pendapat manusia. Saya paham firman Tuhan itu ditulis berdasarkan kesaksian manusia. Pertanyaan saya, bagaimana dengan pendapat orang lain? Apa yang saya baca di Korintus itu bukan sekedar persaksian, Ruth, tetapi adalah pendapat orang lain terkait hukum Tuhan. Bagaimana mungkin orang bisa menganulir hukum Tuhan? Dan ingat, yang tertulis membatalkan itu memang bukan Yesus. Yesus menggenapi dan Anda terima itu. Yang saya katakan membatalkan adalah Paulus yang adalah manusia yang katanya dipilih Yesus. Dia yang menganulir firman Tuhan yang kekal, kata Rudi menurut Mazmur pasal 119 tadi. Ya, Paulus yang mengatakan dengan matinya Yesus telah batallah hukum Torah, bukan dengan matinya Yesus telah tergenapilah hukum Torah, bukan. Tapi kata di situ tertulis dengan indahnya. Coba baca kitab Anda lagi. Saya tidak mau mengurangi, menambah dan menyelewengkan kitab Anda. Di situ tertulisnya dengan matinya Yesus telah batallah hukum Torah dengan segala ketentuannya. Jadi bukan saya yang mengatakan dibatalkan, Paulus. Nah, kalau yang menggenapi, ya ini yang saya sepakati bahwa Yesus datang menggenapi. Anda katakan menggenapi artinya dia menjalankan. Oke, saya sepakat. Tapi kok tiba-tiba ketika dia tidak menghukum orang pezina, kok dia tiba-tiba punya otoritas? Kalau dari awal dia punya otoritas, kenapa dia harus mati di tiang salib? Bukankah dia punya otoritas? Atau hanya untuk bagian ini dia punya otoritas? Untuk bagian yang lain, kitab Torah dia tidak punya otoritas? Ini kan macam mana ini mau dipahami ini, ya? Tolong kalau memang mau menjelaskan monggo, kita bisa sesi besok juga boleh, atau mau di skip dulu atau dijelaskan habis itu saya catat aja, Anda langsung untuk mempertanyakan Al-Qur'an saya tidak masalah ya. Terima kasih. Oke. Silakan kepada Bang Rudi ya. Silakan. 3 menit. Baik. Oke. Sekarang aku jawab. Tuhan Yesus punya otoritas untuk mengampuni sekalipun dia belum mati di kayu salib. Nah, pertanyaan Bu Ripa tadi, kalau memang Tuhan Yesus punya otoritas untuk mengampuni, untuk apa dia mati di kayu salib? Ingat, tujuan utama Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk mati supaya dia bisa turun ke alam maut, membebaskan orang-orang yang sedang mengalami siksa kubur itu. Itu tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia, supaya dia harus mati karena hanya orang yang mati yang bisa turun ke alam kubur. Sebab Tuhan Yesus melihat
lihat banyak sekali manusia yang berada di alam kubur itu mengalami siksa kubur. Nah, jadi sekalipun Tuhan Yesus bisa mengampuni semua dosa orang-orang hidup, dia harus tetap turun ke alam maut. Karena tujuannya adalah untuk membebaskan. Jadi, ketika Yesus punya otoritas sebelum dia tersalib, dia punya otoritas mengampuni dosa. Lalu ibu tadi mengatakan, tidak ada dia mengampuni dosa. Sekarang coba ibu baca baik-baik ya. Satu ayat atau bacalah satu perikop. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kenapa dia tidak dihukum Tuhan Yesus? Karena dosanya sudah diampuni. Kenapa dia disuruh pergi dan jangan berbuat dosa lagi? Artinya dosa-dosanya yang lama sudah diselesaikan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bahwa dosa-dosa yang lama dari perempuan pezina itu sudah diampuni Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus punya otoritas untuk mengampuninya. Itu ya, itu yang sudah kujawab. Dan kenapa Yesus harus mati? Karena tujuan dia adalah untuk turun ke dalam alam kubur. Untuk membebaskan orang-orang yang sedang mengalami siksa kubur. Maka sekalipun dia punya otoritas mengampuni dosa sebelum dia disalibkan, dia tetap harus mati. Dia tetap harus turun ke alam kubur. Untuk membebaskan orang-orang yang sedang mengalami siksa kubur itu. Dan terbukti setelah dia mengalahkan iblis di dalam kerajaan maut, setelah dia membebaskan orang-orang dari kuburan, dia keluar dari kubur dan naik ke surga. Itulah tujuannya menjadi manusia. Jadi ada dua yang perlu dia selamatkan, orang yang hidup dan orang yang mati. Sehingga jelaslah firman Tuhan yang mengatakan setelah kebangkitan Yesus, dia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Jadi sudah kujawab 5 detik. Oke. Ya, Oke. Oke, silakan. Uni, tadi kita sudah sepakat ya bahwa Uni sekali lagi menanggapi dan Bang Rudi juga sekali lagi menjawab ya. Namun sebagai moderator saya ingin bertanya beberapa pertanyaan kepada Bang Rudi. Nanti setelah itu Bang Rudi dipersilakan untuk menanya tentang Al-Quran. Oke? Siap. Yang pertama nih, tadi Bang Rudi mengatakan bahwa Tuhan Yesus memiliki otoritas untuk mengampuni manusia sekalipun Tuhan Yesus masih hidup. Benar? Benar. Studi kasusnya, ada seorang wanita penzina. Kemudian dia meminta ampun kepada Yesus, lalu diampuni. Pertanyaan saya, apakah dosa wanita itu telah hilang? Iya, pergilah dan jangan berdosa lagi. Oke, berarti dosa wanita penzina itu yang masih hidup telah dihapuskan Yesus sekalipun Yesus belum mati. Itu yang pertama poinnya. Yang kedua, ternyata yang diselamatkan Yesus itu ada dua. Pertama orang hidup, yang kedua orang mati. Orang hidup tidak perlu diampuni dengan cara matinya Yesus, benar? Karena tanpa Yesus mati pun wanita penzina bisa diampuni. Artinya segala orang yang hidup tidak perlu kematian Yesus baru bisa diampuni dosanya, benar? Nah, justru Bukan Yesus bentar. Bang Rahmat, mohon maaf. Di sini kan Abang kan sebagai moderator ya kan. Kayaknya mengambil waktunya Uni deh, biar ini kan waktunya debat Uni sama Bang Batak. Oke lah kalau gitu. Mungkin Uni paham ya maksud saya ya. Saya fokus menanggapi dia aja. Apa yang disampaikan itu yang saya tanggapi ya. Karena kalau kita dudukkan preposisi dari tadi sudah terlanjur. Saya menanggapi yang dia sampaikan. Saya akan ikuti seperti air mengalir, persis seperti yang ditanggapi. Dari dulu prinsip saya begitu kalau diskusi. Apa yang dihujahkan itu yang saya tanggapi. Dihujahkan lagi, saya tanggapi lagi. Begitu selama ini. Oke. Apakah masih ada yang perlu ditanggapi? Saya kira kasih dia kesempatan dulu untuk beberapa kali bertanya dan menanggapi. Kalau nggak salah tadi saya 3 kali ya, kasih dia kesempatan 3 kali juga bertanya, saya tanggapi, saya jawab, kemudian ditanggapi selama 3 kali karena saya sudah catat poin-poin dia yang harus saya tekankan untuk saya ingin mendapatkan jawaban dari dia secara jelas lagi. Sekarang kasih dia kesempatan juga untuk bertanya tentang Al-Quran. Oke, sekarang saya kasih waktu kepada Bang Rudi 3 menit ya. 3 sesi pertanyaan nanti. Sesi bertanya dan sesi menanggapi dari Unirifa. Ya, kepada Bang Rudi dipersilakan.
Oke, baik. Iya, terima kasih ya. Berarti membahas Islam sekarang. Kawan-kawan, dalam berdialog itu fair ya. Selalu nggak usah kepanasan kita kawan-kawannya yang ada di bawah. Kalau kami para pendebat ini udah terbiasa. Terkadang kalau lawan debat salah berbicara, hati ini juga panas, tapi awak tahan. Kenapa? Karena memang kayak ini adalah dibilang. Tapi kalau kawan-kawan, kalau kita bisa berdisiplin dalam berdiskusi itu, selola, maka kita akan mendapatkan yang terbaik. Baik, sekarang aku menanyakan tentang Al-Quran. Sebelumnya aku minta maaf kepada kawan-kawan semua umat Islam. Aku menanyakan ini demi edukasi, karena aku menanyakannya kepada yang mengerti Al-Quran. Gitu ya. Jadi anggaplah aku mewakili kawan-kawan yang tidak mengerti Al-Quran. Gitu. Oke. Baik, pertanyaanku yang pertama adalah, Uniripa, coba jelaskan Al-Quran itu ada kapan? Gitu ya. Banyak orang yang beranggapan Al-Quran itu sudah ada sebelum agama Kristen. Sekarang Uniripa coba jelaskan dengan jujur, tahun berapakah Al-Quran itu ada? Itu yang pertama. Yang kedua, banyak orang beranggapan agama Islam itu adalah agama tertua. Banyak yang beranggapan seperti itu. Sekarang dengan jujur, coba kalau Uniripa mau jujur, coba Uniripa berbicara dengan jujur. Nabi Muhammad itu lahir tahun berapa? Dan tahun berapa dia mendapatkan wahyu? Dan tahun berapa dia dinobatkan sebagai nabi oleh Warokah bin Naufal? Tetapi dengan satu catatan, harus dengan jujur. Supaya tidak ada penyesatan untuk kedepannya. Ya, supaya kebohongan yang diulang-ulang tidak diulang-ulang lagi. Kalau mau jujur, Al-Quran kapan ada? Nabi Muhammad lahir kapan? Coba jawab dengan jujur ya. Baik, silakan. Ya, waktu masih ada 1 menit lagi bang, nggak dipakai? Oke, 1 menit. Ya, baik, 1 menit. Nah, demikian juga dengan penulisan mushaf. Saya sebenarnya takut-takut membahas Al-Quran ini ya, karena saya percaya Al-Quran ini salah satu kitab suci yang paling sensitif ya. Tetapi coba saya memberanikan diri dulu. Mushaf yang kita pegang sekarang, coba Uniripa ada pegang mushaf, coba tunjuk, atau moderator saja lah. Coba Nih, ada. moderator. Nih. Nah, oke. Itu versi apa? Utsmani. Oh gitu. Oke. Oke. Nah, mushaf yang kita pakai sekarang adalah standar Mesir tahun 1924. Entah ini bohong atau enggak. Aku mendapatkannya dari berbagai buku pengetahuan. Tahun 1924 lah mushaf yang kita pakai sekarang distandarkan. Oke, silakan. Oke. Oke, ada 3 pertanyaan ya. Iya. Timernya kepada Uni dipersilakan 3 menit. Oke. Baik, ada 4 pertanyaan. Ya. Oke. Saya akan coba untuk menjawabnya. Yang pertama adalah coba Unirifa jujur, jangan ada kedustaan lagi. Tunjukkan kedustaan di mana umat Islam mendustakan kelahiran Nabi Muhammad, mendustakan turunnya Al-Quran kapan, mendustakan bahwa Islam itu dikatakan Izin moderator, Ya. tidak ada Sabar bang. Sabar. Dia 3 menit. 3 ya, menit. kan 3 tadi menit. jujur Nanti katanya baru kan Bang Rudi. jujur, Nanti baru biar Bang tidak Rudi. terjadi kebohongan katanya. Bang Rudi, bentar, kasih dia 3 menit. Oke, Kasih dia oke. 3 menit, Bang. Kasih dia 3 menit. Nanti Abang tanggapi. Abang bisa klarifikasi nanti. Ini Bang Rahmat, aku tidak mengatakan mendustakan Al-Quran. Nanti dipotong orang lo video ini lo. Nanti Jangan jelaskan kayak gitu nanti. Oke, Nanti aku nanti pakai. Abang klarifikasi di akhir, nggak apa-apa. Oke, saya coba Kita nih. sih- Orang kalau udah terlanjur direkam orang kayak mana? Enggak, Jangan nanti enggak Anda Bang, Batak, enggak. coba ulangi lagi bahasamu. Mari kita jujur, jangan ada kedustaan lagi. Kamu bilang begitu nggak tadi? Iya, tapi tidak ada kata. Kalau ada kedustaan lagi, dengar dulu. Kalau ada kata-kata didustakan lagi, berarti pernah terjadi kedustaan. Bentar. Gini aja Bang Rudi. Biar kita kan diskusinya nih santai kata Bang Rudi. Nah, sekarang Bang Rudi perjelaslah pertanyaannya. Jangan pakai kata-kata. Iya, jangan pakai Makanya kata-kata pakai bahasa dusta. Indonesia yang baik dan benar. Sampai biar aja kayak jelas gini. itu maksudnya apa? Kapan adanya Al-Quran sesuai Iya, itu dalil dan fakta, itu aja.
Iya, itu yang udah itu pertanyaanku memang itu. Oke, yang- Uni. Jadi pertanyaannya, Ini saya Uni? itu menanggapi. ya dia sudah klarifikasi Uni. Dia sudah klarifikasi ya, Uni. Oke, bagus, Oke. bagus. Nah pertanyaannya Oke, kasih saya. kapan Al-Quran itu ada? Oke. Saya tegaskan, tidak ada satupun umat Islam yang ragu-ragu menyatakan kapankah Nabimu lahir. Bahkan ada lagunya, 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin. Tidak ada umat Islam yang ragu untuk menegaskan kapan Nabinya lahir. Tidak ada satupun umat Islam. Bahkan kalau kita lihat kapan Al-Quran diturunkan, orang tahu semua ketika kami bulan Ramadan di pas hari 17 Ramadan, kami memperingati nuzul Quran, anak Batak. Kami memperingati nuzul Quran di bulan Ramadan di tahun 610 Masehi. Kami memperingati hari itu. Jadi tidak ada satupun umat Islam yang takut-takut, ragu-ragu menjawab kapan Nabi lahir. 12 Rabiul Awal. Kapan Al-Quranmu diturunkan? 17 Ramadan 610 Masehi, 610 Masehi. Kami tidak ada kekhawatiran menjawab itu. Lalu kalau ditanya kapan Islam datang, mari kita bahas. Jangan samakan Al-Quran adalah Islam. Jangan samakan. Islam adalah, kalau boleh saya katakan, itu adalah ajaran, jalan, way of life. Jangan katakan itu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab jalan untuk kaum akhir zaman seluruh alam yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Lalu apa kaitannya dengan nabi-nabi terdahulu kok diklaim sebagai Islam? Mari kita buktikan. Nah, tadi saya mendengar selentingan bahwa ada orang yang mengaku-ngaku bahwa Al-Quran sudah ada sebelumnya. Tidak ada satupun umat Islam yang pernah berkata Al-Quran itu diturunkan zaman Nabi Musa, zaman Nabi Adam. Tidak ada, tidak ada. Ya, tidak ada satupun. Kami tahu Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz diturunkan di Baitul Izzah, kemudian diturunkan secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau kurang lebih 23 tahun masa kenabian baginda Rasul Muhammad SAW. Diturunkan di 2 tempat, Madinah dan juga Makkah. Makanya ada ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah, di mana ini diturunkan secara berangsur-angsur di saat zaman kerasulan Nabi Muhammad pada tahun 600-an Masehi. Waktu habis. Clear. Sesimpel Oke. itu. Oke, itu dulu Bang Rudi. Jadi Uni tadi mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Oke? Itu dulu. Kemudian kapan Nabi Muhammad lahir? Dia lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Oke? Nah, sekarang silakan Bang Rudi tanggapi 3 menit. Kalau Rudi butuh datanya, saya bukakan bukunya ya. Ini bukunya ya. Oke. Sorry ya. Enggak. Saya Oke. punya banyak buku. Saya punya banyak buku Islam. Baik. Iya, 610 Masehi Al-Quran belum turun. Belum ya. 610 Masehi yang turun adalah surah Al-Isra. Gitu ya. Dan kita harus mengerti bahwa Quran itu turun selama 22 tahun. Gitu ya. 20 tahun, 2 bulan. Jadi jangan diklaim Al-Quran itu sudah ada 610 Masehi. Jangan kawan-kawan, mari kita jujur lah bicara kitab suci. Wahyu pertama turun 612 Masehi. Itu yang benar menurut ilmu pengetahuan. Ya. Dan Quran itu sempurna pada tahun 620 Masehi. 628 Masehi menurut beberapa ulama. Gitu ya. Coba kita lihat 630 Masehi menurut beberapa ulama barulah Quran itu sempurna. Gitu ya. Ada yang mengatakan Al-Quran itu sempurna 622 Masehi. Tapi nggak apa-apa lah kalau selisih beberapa tahun, nggak masalah. Gitu ya. Artinya ada masa patroh. Bukan ketika Rasulullah SAW menerima satu surah di dalam tahanutsnya, maka Al-Quran itu sudah sempurna. Bukan. Masih ada masa patroh. Kekosongan wahyu. Nah, Al-Quran yang kita pakai di Indonesia adalah 30 juz. Dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Jadi kalau kita mengatakan Al-Quran itu ada tahun 610 Masehi, kalau kukatakan nanti salah, masa aku orang Islam, orang Kristen yang mengerti mengatakan Jelaskan definisi Al-Quran dulu. Jelaskan dulu definisi Al-Quran dulu. Bentar, waktu saya belum habis. Bentar Waktu saya- Uni.
Gitu ya. Nah, jadi kalau menurutku Al-Quran itu selesai diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu 632 Masehi. Karena ada masa patroh. Ya, dan Al-Quran itu turun 20 tahun. Jadi bukan 610 Masehi seperti yang dikatakan Umi Ripa. Baik. Nah, sekarang mushaf yang kita pakai sekarang itu adalah standarisasi 1924 di Mesir. Gitu ya. Al-Quran yang kita pakai sekarang itu adalah produk standarisasi ulama di Mesir pada tahun 1924. Itu tadi belum dijawab. Banyak ulama yang mengatakannya. Salah satunya Buya Syakur dan Profesor Sirri, seorang cendekiawan muslim yang menjadi dosen di Amerika juga mengatakannya. Bahwa yang kita pakai sekarang, mushaf standar yang kita pakai sekarang adalah produksi 1924 di Mesir. Pertanyaan saya, Al-Quran apa yang dipakai umat Islam pada tahun 1923? Bang, oke. Waktunya habis. Oke. Nah, silakan kepada Uni menanggapi. Oke, saya mau tanya. Pertama, jelaskan apa definisi Al-Quran. Karena Anda mengatakan Al-Quran tidak ada lengkapnya begini dan begitu. Poin pertanyaan Anda adalah kapan pertama sekali Al-Quran diturunkan? Itu pertanyaan Anda. Dan saya menjawabnya. Kemudian saya menjawab bahwa pasti Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Apakah ketika dia belum semua datang, dia belum dikatakan Al-Quran? Di mana istilah itu didapat? Makanya jelaskan apa itu Al-Quran. Ketika saya membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, atau saya baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, apakah itu bukan Al-Quran? Apakah Al-Quran itu baru dikatakan Al-Quran ketika top satu buku lengkap begini? Tolong tunjukkan definisi begitu dari ulama mana yang berkata. Ya, tolong. Makanya definisi Al-Quran, ketika Anda mencoba menjelaskan iman saya, Anda tunjukkan ulama. Buya Syakur berkata Al-Quran itu tidak disebut Al-Quran kalau tidak lengkap 30 juz. Tunjukkan kepada saya bahkan menjelaskan kepada Anda bahwa dia turun secara berangsur-angsur. Oke? Ya, apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Apakah Al-Quran itu bisa dikatakan Al-Quran ketika dia lengkap satu kitab gitu? Maka jelaskan dari mana definisi itu Anda dapat. Jelaskan kepada saya. Apakah Anda mendapatkannya dari ulama mana gitu, Buya Syakur misalnya? Tolong tunjukkan literasinya. Nah, kemudian ketika Anda bertanya versi mana yang kalian pakai, kalau standarisasi Mesir yang Anda maksud, tolong tunjukkan datanya. Apa perbedaan standar Mesir itu dengan Al-Quran yang diturunkan kepada sahabat Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman? Apa perbedaannya? Jadi kalau Anda bertanya versi apa, kalau kan Anda bilang, saya akan menjelaskan lagi kepada Anda masalah lajnah, masalah penulisan, masalah kiroat, masalah ini. Saya ingin poin permasalahannya apa, Rudi Simamora? Masalahnya apa? Seandainya kami pakai versi yang distandari oleh Mesir misalkannya, ya masalahnya apa? Di mana ada perbedaan antara Mesir itu dengan yang diturunkan Nabi Muhammad kepada Ibnu Mas'ud, kepada Utsman, atau yang dituliskan oleh Zaid bin Sabit di awal di zamannya Abu Bakar Siddiq dan di zamannya Utsman? Mana dalilnya, apa masalahnya? Nah, ya, jadi tolong tunjukkan masalahnya. Saya tuh butuh masalah Al-Quran ini, masalahnya apa biar kita kupas tuntas. Kalau kau bilang kami pakai standar Kemenak pun saya katakan iya. Saya katakan tuh kami pakai terjemah, oh kami pakai yang versi Kemenak misalnya. Masalahnya mana? Apa? Mana penyelewengan dari Kemenak? Mana penyelewengan dari Mesir? Mana penyelewengan dari Arab? Yang berbeda dengan mushaf yang ditulis oleh Zaid bin Sabit di zaman Abu Bakar, di zaman Utsman. Mana masalahnya? Apa masalahnya, Rudi? Hah? What the problem? What the problem? Contoh, saya kasih problem nih, contoh. Di dalam King James Version, terjemahan kitab kalian, kata istri ada dalam Matius pasal 19:29. Itu contoh loh, contoh ya. Ini kasih contoh. Habis, Uni. Dalam OTB-nya dihilangkan. Nah, kayak gitu. Kasih contoh. Uni, habis. Waktu. Bang Rudi, Uni sudah menanggapi ya. Nah, ada beberapa poin penting. Saya ulangi sedikit. Jadi Bang Rudi fokus saja ya dengan yang apa ditanyakan Uni. Satu dulu. Pertama tentang apa definisi Al-Quran yang Bang Rudi tahu? Apakah ketika turun surat Al-Alaq
pada 17 Ramadan 610 itu belum dikatakan Al-Quran, atau memang menurut Bang Rudi Al-Quran itu harus sempurna secara keseluruhan dulu baru dikatakan Al-Quran? Itu satu. Yang kedua, apa kalau kami pakai Al-Quran versi Mesir 1924 Masehi, coba Bang Rudi tunjukkan perbedaannya dengan versi-versi yang lain. Itu Bang. Terima kasih. Lanjutkan 3 menit Bang. Oke, baik. Iya. Standarisasi yang kupakai tadi keterangan Uniripa. Uniripa yang mengatakan tadi Al-Quran kami ini kitab suci. Kan itu tadi standarisasinya. Nah, sehingga aku mengambil patokan. Kitab suci agama Islam itu adalah Al-Quran yang disampaikan Uniripa tadi. Sementara aku tahu Al-Quran yang dipegang Uniripa itu 22 tahun. Katakanlah 20 tahun 2 bulan. Kan kita dari perspektif awal. Karena Uniripa tadi yang mengatakan kitab suci umat Islam itu adalah kitab suci kami Al-Quran ini yang 100% firman Allah. Nah, makanya aku katakan pada 612 Masehi, seharusnya 612. Karena Nabi Muhammad itu lahir 572 Masehi dan mendapatkan wahyu pertama itu ketika beliau berumur 40 tahun. Berarti yang benar adalah ayat Quran pertama yang diterima Nabi Muhammad itu adalah 612 Masehi. Bukan 610, tapi nggak apa-apa. Kalau Uniripa menganggapnya 610 nggak masalah, kan beda-beda 2 tahun. Nah, itu standarnya. Artinya kalau Quran satu ayat turun, satu surah, maaf bukan satu ayat, satu surah turun itu Quran. Berarti ada 30. Repot nanti kan begitu. Jadi kalau yang ku tahu Quran itu adalah 30 juz. Kalau yang ku tahu dan sesuai dengan standarisasi yang dibawakan Uniripa tadi. Karena inilah kitab suci kami Al-Quran. Berarti yang ditunjukkan, yang diberitahukannya tadi adalah 30 juz. Itu yang ku tahu. Al-Quran yang aku tahu itu adalah 30 juz. Bukan satu surah saja. Kalau yang ku tahu. Menurut standar yang dipakai Uniripa tadi. Baik. Sekarang kenapa ku pertanyakan tentang 1924? Apakah kawan-kawan pernah diajarkan ini? Saya rasa di pesantren diajarkan. Bahwa menantu dari Rasulullah SAW pernah membakar Quran. Ya, pada di zaman siapa? Di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Maaf kalau salah-salah sedikit, maaf. Tapi kalau aku dipanggil polisi bisa aku pertanggungjawabkan. Aku ada bukunya. Bahwa Utsman bin Affan yang adalah menantu dari Nabi Muhammad sendiri pernah membakar Al-Quran. Kenapa dibakar? Ya, kalau aku nanti menjelaskan takut aku. Gitu ya? Artinya memang Quran itu pernah bercampur dengan pendapat manusia mungkin ya. Kenapa harus dibakar? Gitu ya? Mungkin aku takut Bang. Takut. Di zaman Utsman bin Affan Al-Quran itu dibakar. Kenapa mesti dibakar? Ada yang mengatakan karena bercampur dengan pendapat manusia dan lain-lain. Biarlah dijelaskan oleh Uniripa. Makanya aku pertanyakan, kenapa 1924 yang kita pakai? Silakan. Oke, silakan Uni. Ya, jadi gini ya. Saya berharapnya tuh saya menemukan masalah yang dibawa. Ternyata dia mempertanyakan masalahnya. Jadi jangan berharap saya akan memberikan masalah kepada Anda terkait Al-Quran gitu loh. Ketika Anda ingin mengkritisi Al-Quran, masalahnya bawa sendiri, biar saya yang urus masalahnya gitu. Saya mau nanya dari tadi tuh problemnya apa? Taruhlah kami pakai versi misalnya versi Eropa misalnya ya. Nah masalahnya versi Eropa ini, standarisasi Eropa, perbedaannya dengan yang diturunkan ke Nabi Muhammad apa? Nah terkait tentang Al-Quran, kamu harus paham secara etimologi. Qara'a yaqra'u Qur'anan, yang dibaca, yang dilafazkan. Apakah Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq sepenggal itu tidak bisa dikatakan Al-Quran? Ya tidak bisa. Ya, bukan kitab Al-Quran. Saya sudah jelaskan tadi di mobil, di kereta api. Kitab dari kata kataba. Nih saya punya bukunya ya. Saya tunjukkan sama Anda ya. Tolong dimatikan dulu waktunya. Saya mau tunjukkan data nih. Karena saya kan baru sampai dari kereta api. Hebat kali aku kan dulu nggak pakai dataku. Langsung dari naik kereta api, langsung diskusi dengan kau ya kan. Nah nih. Kalau kita bahas di sini. Nah, mana ini? Ini dia. Jadi yang disebut dengan kitab Al-Quran itu bukan satu buku kitab itu saja, Ruth. Tolonglah, ini pakai bahasa Arab soalnya. Waktu jangan dijalankan dulu, Bre. Mana ini kitab? Oke, sorry. Dimatikan dulu waktu. Tolong, Cebi matikan dulu waktu, Cep.
Bentar. Oke, sabar. Mana ya, kan kita harus jelaskan dulu sama si Rudi ini, bentar. Al-Baqarah ayat 389. 389. Nah, Sambil Uni mencari ya, biar teman-teman nggak Oke, ini bingung di nih. bawahnya. Oke. Oke. Ah, ini dia. Sorry ya. Oke, sambil Uni mencari Bang Rudi. Nah, sebetulnya ini saya kesalkan jadi moderator ini. Sebetulnya Oke, banyak ini yang mau nih. saya tanyakan nih, tapi nggak Ini. bisa. Nanti minta Ya, lanjut waktu nih. aja sama si Rudi biar biar jadi kesannya nanti kita keroyokan nanti kalau Rahmat juga ikut Iya, nanti. benar, Kita benar. kita keroyokan nanti. Oke. Nih ya. Ini Rud, tolong ini ya. Ini aku punya kitab Al-Qurtubi ya. Nah, kalau kau mau membantah ini ya monggo lah ya. Nah, ya. Nah, di sini ku jelaskan samamu apa arti Alkitab ya. Alkitab itu adalah bentuk masdar dari kata kataba, yaktubu, apabila telah dikumpulkan. Nah, kemudian apa maknanya dari kataba itu? Ya, pertama maknanya adalah, sebentar saya ambilkan dulu maknanya, saya kasih tanda dulu biar enak kau nengoknya. Oke. Nah, ini nih kutunjukkan samamu, ku kasih tanda ya. Nah, ini dia. Kataba itu maknanya, itu artinya atau maknanya al-farad atau kewajiban atau wajib, al-hukum atau hukum-hukum, dan al-qadar atau ketentuan. Maka ketika ada perkataan begini, zalikal kitabul la raiba fi, sepenggal itu sudah bisa dikatakan ketetapan dari Allah. Itu sudah bisa dikatakan begitu. Jadi jangan dipelintir ya, jangan salah paham terkait apa yang disebut dengan kitab Al-Qur'an itu ya. Dan tolong dibahas poin saya tadi. Pernyataan saya terkait kitab suci kami adalah tidak adanya distorsi. Maka kau tunjukkan kalau ada distorsi ya, baru kau bisa membantah. Tapi kalau pernyataanku bahwa Al-Quran adalah kitab yang disebut dengan kitab ini adalah pernyataan Tuhan, ketentuan Tuhan, ya, kata Iqra bismi rabbikal ladzi itu adalah Al-Quran. Walaupun cuma sepenggal saja. Dan perlu diingat, kami tidak bersandarkan kepada tekstual saja. Dan ketika kau menunjukkan kepada kami Unirifa di Klaten sana pakai versi apa Unirifa? Oh, misal ini adalah versi yang dibuat oleh Mesir sekitar 20 tahun lalu. Masalahnya apa, Ruth? Apa perbedaannya dengan yang diajarkan? Ya, waktunya habis Ya, Uni. itu tolong Silakan Bang tunjukkan. Rudi. Aku pengen tahu masalahnya ya. Tolong ditunjukkan sama aku. Terima kasih. Ini udah berapa kali? Udah 3 kali nih kalau nggak salah nih. Udah 3 kali nih si Rudi. Sekali lagi nggak apa-apa, Bertanya nggak dan apa-apa. Kasih menanggapi. bonus Uni, kasih bonus. Oh, sekali lagi ya? Kasih Oke, sekali bonus, lagi. nggak apa-apa. Oke. Sampai subuh. Oke. Oke. Oke, ayo Bang Rudi. Ya, baik. Nggak kenal Sekali nih, lagi- gantian lagi. Ya, baik. Sekali lagi aku minta maaf kawan-kawan ya, karena menurutku Uniripa tidak menjawab. Mungkin karena aku takut itu menanyakan ya, karena tadi kurang tajam pertanyaanku ya. Tapi minta maaf dulu aku kawan-kawan ya, berkutanya dulu.